baru misterius. Banyak kantor yang emang ada penunggunya. Di kantor saya juga ada. Tapi kantor temen saya Mardi, setannya dibawa sama pegawai baru. Kantor yang adem ayem, jadi banyak kasus yang tidak mengenakan. Oke, cerita sedikit dulu soal kantor saya. Jadi kalau di kantor saya itu, emang ada yang jaga. Cewek, baju putih, rambut panjang. Nongkrongnya di tangga besi dekat dapur. Gak pernah ganggu karena katanya seneng sama anak-anak di kantor. Kalau kita lagi kerja, katanya sosok ini kadang ngeliatin. Cuma kalau sampai ada yang nginap, dia suka iseng dikit. Kebetulan kantor kita kecil gitu, masih rumahan. Nah, kalau ada yang nginap, setiap jam 2 akan terdengar suara meja di lantai atas digeser. Anak-anak yang baru nginep biasanya kebangun sendirian, terus dengar sendirian. Suatu waktu saya putuskan tidur di lantai atas, di dekat meja yang sering terdengar digeser. Ngeri-ngeri sedap, tapi pengen ngecek aja. Kalau ada orang, dia masih suka geser-geser nggak? Ternyata aman-aman aja. Malam itu nggak ada suara meja digeser. Mungkin dia nggak enak ganggu saya yang tidur lelap. Nah, sama seperti saya, kantor Mardi juga ada di dalam komplek di Bilangan, Jakarta Selatan. Pegawai di kantornya total hanya ada 10 orang. Dan kata Mardi, awalnya nggak ada apa-apa di sana. Yang nunggu juga tidak ada. Rumahnya juga masih baru. Nah, sekitar Maret 2018, mereka lagi dapat proyek lumayan besar. Ini membuat kantor itu harus merekrut karyawan baru. Maka disebarlah lowongan kerja. Yang daftar ada beberapa. Salah satu yang menarik, ada yang ngelamar dari salah satu kota di Jawa Tengah. Portofolionya oke, dan dipanggillah dia buat wawancara. Nah, walau jauh, si pelamar ini datang. Dari kotanya dia naik bis, dari terminal langsung ke kantor. Setelah tanya ini itu, singkat cerita calon yang satu ini keterima. Soalnya skillnya oke, dan permintaan gajinya nggak gede, masih on budget. Oke, keterimalah si pegawai ini. Sebut aja namanya Wahyu. Wahyu minta waktu seminggu. Dia mau balik dulu ke kotanya buat nyiapin. Sama mau sambil cari kosan dulu katanya. Seminggu kemudian Wahyu datang. Tapi ada sedikit masalah. Wahyu belum dapat kosan yang cocok dekat kantor. Ada satu kosan yang cocok, tapi ia baru bisa pindah 3 minggu lagi. Nunggu orangnya pindah. Ya sudah, atasan di kantor ngizinin Wahyu sementara tinggal di kantor. Cuma Wahyu harus rela tidur di sofa. Kalau urusan mandi sih di lantai atas memang ada kamar mandi. Karyawan yang sepedaan kadang menggunakan kamar mandi itu. Nah, kata Mardi, ada sesuatu yang menurutnya janggal sejak pertama kali ketemu Wahyu pas interview. Wahyu punya aroma yang kurang enak. Bukan busuk atau asem, tapi lebih kayak tanah becek. Kira-kira begitu Mardi menjelaskan. Di kantor, Wahyu tak banyak bicara. Sepanjang hari ia cuma di depan komputer. Konsultasi sesekali lalu balik bekerja. Maklum, masih probation atau masa uji coba. Emang biasanya lebih berhati-hati dalam bersikap. Nah, di minggu kedua mulai terjadi sebuah kejadian yang cukup menarik. Jadi ada atasan mereka namanya Pak Wiko. Dia marah sama Wahyu karena sebuah kelalaian. Intinya gara-gara Wahyu, mereka telat ngasih preview proyek klien. Mana kliennya songong, jadi marah-marah. Abis dimarahin klien, Pak Wiko marah-marah ke Wahyu. Karena setelah ditelisik, salahnya di Wahyu. Dia salah memahami brief. Tapi kalau kata Wahyu, ada teman kantor yang salah jelasin ke dia pas dia nanya. Besoknya, Pak Wiko mengalami sebuah peristiwa mistis. Jadi Pak Wiko sedang cuci tangan di toilet. Terus dia ngerasa ada yang liatin, kayak ada orang lain di toilet. Dia bisa ngerasain, kayak ada yang ngelus tangannya. Elusan itu terasa menjalar ke pundak, lalu ke leher. Lehernya terasa panas. Pak Wiko panik. Ia ambil air keran dengan tangannya dan meminumnya, tapi tenggorokannya terasa seperti terbakar. Terus dia teriak-teriak di kamar mandi. Seluruh kantor kaget dan buka pintu kamar mandi. Pak Wiko berlutut memegang lehernya. Suaranya hilang sama sekali. Mukanya merah dan kayak ada garis hitam lebam di leher. Pak Wiko sempat tak masuk seminggu. Suaranya beneran hilang tiba-tiba. Tiap ia berusaha ngomong, tenggorokannya terasa sakit. Begitu yang diceritain Pak Wiko pas udah sembuh. Di kantor itu kan pada nggak percaya sama hal-hal mistis. Jadi pegawai lain sibuk diskusiin tuh penyebab Pak Wiko begitu dari sisi ilmiah. Cuma Wahyu yang nyeletuk, itu kalau di kampungku biasanya karena santet.
Teman yang duduk di dekat Wahyu namanya Tio. Udah 2018 masih ada yang pakai santet. Pas bayi dikasih makan menyan kali ya, kata Tio. Nah, Tio ini tempat Wahyu sering nanya. Mulutnya emang kadang-kadang gak ada rem. Kejadian lain terjadi beberapa hari kemudian. Karena ada kerjaan yang delay lagi dikirim ke klien, beberapa pegawai harus lembur. Salah satunya Mardi. Tapi Wahyu kebetulan gak lembur. Sekitar jam 8 malam, pas Mardi turun dia lihat Wahyu udah tidur. Lampu bawah dimatiin. Mardi waktu itu pas ngambil minum. Gak enak takut bikin bangun, Mardi ngambil minum dalam keremangan. Selesai mengisi gelas, dia naik lagi. Dan saat Mardi naik ke atas, dia kaget bukan kepalang. Bulu kuduknya merinding. Di atas ada Wahyu dong, lagi ngobrol sama Ranti, temannya yang juga lembur. Wahyu dan Ranti menatap Mardi dengan heran. Mardi pucat pasi, membawa gelas dengan gemetar. "Lo kenapa, Mar?" tanya Ranti. "Kagak, dingin aja. AC-nya naikin dikit kali ya suhunya," kata Mardi sambil gelagapan mengambil remote AC. Ia pura-pura menurunkan suhu lalu turun ke bawah. Ia menyalakan lampu. Tidak ada siapapun di sofa. Suasana jadi mencekam buat Mardi. Ia lalu naik ke atas. Malam itu ia nggak terlalu fokus, pikirannya kemana-mana. Mardi tidak menceritakan kejadian itu pada teman-temannya, takut diledekin. Lagi pula ia masih positive thinking kalau ia salah lihat. Maklum suasana saat itu remang. Beberapa hari kemudian ada lagi kejadian aneh. Kali ini semua orang di kantor ngalamin. Pas pagi masuk kantor, aroma kantor penuh aroma kemenyan. Kata OB yang biasanya bersih-bersih pas pagi, saat dia datang sudah begitu. Dia udah coba pakai pewangi, tapi nggak mempan. Nah, harusnya yang tahu penyebabnya adalah Wahyu. Dia kan nginep di situ. Tapi waktu ditanyain, Wahyu bilang tidak tahu menau. Dia bilang pas dia bangun tidur, dia sadar ada aroma aneh itu, tapi dia ndak tahu sumbernya. Karena aroma yang benar-benar mengganggu, Mardi, Ranti, dan Tio izin kerja di luar. Ranti sudah sampai tahap mual dan pusing karena aroma itu. Aromanya benar-benar menyengat. Pas kerja bareng, si Tio nyeletuk. "Apa benar kata si Wahyu kantor kita ada santetnya? Kan lo nggak percaya begituan," kata Mardi. "Tapi kalau lihat kejadian pagi ini sih bisa aja. Jangan-jangan ada saingan yang jampiin kantor kita," kata Tio. "Tapi kalian ngerasa aneh nggak sama Wahyu?" tanya Rani. "Sejak awal sih sudah aneh, kampungan gayanya," kata Tio. "Hush, bukan gitu. Tapi gue ngerasa dia misterius aja. Ngobrol juga sesekali. Namanya juga orang daerah, masih adaptasi," kata Mardi. "Ngomongin aneh, tapi gue pernah lihat Wahyu ngeluarin semacam keris kecil dari tasnya. Gak sengaja dikeluarin lebih tepatnya pas dia nyari barang," kata Tio. "Buat apa dia bawa begituan?" Rani penasaran. "Makanya gue bilang aneh," sahur Tio. Sorry, maksudnya Ranti ya, bukan Rani. Karena Mardi penasaran, besoknya pas jam makan siang, dia deketin Wahyu. "Yuh, sorry nih kalau lo gak enak jawabnya. Tapi benar kalau lo punya keris." "Keris?" Wajah Wahyu berubah tegang. "Iya, keris kecil." "Oh, yang itu. Cuma aksesoris aja kok, Mas. Kenang-kenangan." "Soalnya kan ada aturan dilarang bawa senjata tajam ke kantor," kata Mardi. "Ndak, Mas. Ndak bahaya. Ndak tajam kok. Kenang-kenangan dari teman saja itu," kata Wahyu. Soal pekerjaan, sebenarnya Wahyu ini karyawan yang oke. Walau sempat kagok di awal, ia cepat beradaptasi dengan ritme kerja di kantor itu. Tapi sebuah kejadian menimpa Tio. Jadi, suatu pagi Tio datang telat. Dia dimarahin atasan. Tio tampak kesal. Pas makan siang, dia cerita ke Mardi dan Ranti. Cerita ini tidak ia sampaikan ke atasannya karena takut dianggap mengada-ngada. Jadi, Tio ini kan ngantornya naik sepeda. Kosannya gak jauh dan gak deket juga dari kantor. Anehnya, pagi itu pas dia belok ke kompleks perumahan tempat kantornya berada, ia ngerasa suasana yang sangat sepi. Awalnya Tio gak terlalu peduli, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tio tidak bisa menemukan kantornya. Kepalanya agak pusing dan gak fokus. Ia berusaha menemukan lokasi kantor, tapi ia seperti lupa lokasinya. Padahal sudah dekat jam masuk. Nah, sampai lewat jam masuk, Tio masih tidak menemukan kantornya.
Ya sudah, dalam keadaan linglung, ia menemui satpam di depan kompleks. Ia minta diantarin ke kantor. Satpam sempat heran, tapi ya udah, diarahkanlah Tio menuju kantor. Dan ternyata dari tadi, tiap Tio harusnya belok kiri ke arah kantor, ia selalu belok kanan. Jalannya ada, tapi kayak gak sadar dia belok kanan. Jadinya muter-muter dalam kompleks kayak orang bego. Terus, Mardi ingat Wahyu. Ia ingat Pak Wiko hilang suara setelah memarahi Wahyu. Lalu Tio diganggu setelah Wahyu nanyain soal keris. Dan Wahyu sepertinya tahu kalau Mardi tahu dari Tio. Mardi mulai tuh curiga ke Wahyu. Maka Mardi menceritakan kejadian yang dia alami. Ia juga menyampaikan kecurigaannya ke Tio dan Ranti. Ingat nggak yang aroma kemenyan? Gimana kalau kita lihat rekaman CCTV pas malamnya? Kata Ranti. Anjir, iya juga, seri Tio. Maka dimulailah aksi penyelidikan Wahyu. Tio meminta bantuan temannya yang megang akses CCTV kantor. Dicarilah rekaman malam itu. Mardi kaget lihat cuplikan yang dikirim Tio. Sekitar jam 3 pagi, Wahyu membakar menyan sambil keliling semua ruangan di kantor. Ia juga mengacungkan keris kecilnya ke atas, matanya memejam. Lalu di depan ruangan atasan, Wahyu memeragakan sebuah gerakan mirip gerakan silat. Ia menghunus keris ke sana kemari. Jelas ini nggak benar, kurang ajar si Wahyu, kata Tio. Kita mesti lapor ke atasan, ini ada buktinya, kata Mardi. Besok harinya baru mereka melapor ke atasan. Kebetulan Pak Wiko sudah masuk. Mereka menunjukkan video itu. Semua kaget. Sialan, ternyata dia yang ngusilik saya, kata Pak Wiko geram. Siangnya, Wahyu dipanggil menemui atasan. Mardi bisa mendengar Pak Wiko teriak-teriak di depan Wahyu. Dari kaca ruangan, mereka juga melihat Pak Wiko menunjuk-nunjuk wajah Wahyu. Wahyu keluar dengan wajah lesu. Ia memandangi Tio dan Mardi. Lalu ia merapikan mejanya dan mengemasi tasnya. Mas Tio, Mas Mardi, saya pamit, kata Wahyu. Ia lalu turun dan mengemasi barang-barangnya yang lain. Dia diusir siang itu juga. Mardi sempat merasa bersalah, tapi itu pantas untuk orang sesat seperti Wahyu. Masalahnya, tanpa Wahyu kerjaan kacau. Malam itu mereka terpaksa lembur. Pak Wiko, Mardi, Ranti, dan 2 karyawan lain harus menyelesaikan pekerjaan walau harus bergadang sampai dini hari. Pukul 1 dini hari tiba-tiba ada riuh di bawah. Suara barang-barang jatuh. Ranti, tolong dicek, kata Pak Wiko. Lalu Ranti mengajak satu teman lainnya turun. Gak berapa lama berselang, mereka naik dengan wajah pucat. Kenapa Ran? Tanya Mardi. Mereka tak bicara, hanya menunjuk ke bawah. Mardi bergegas melihat ke bawah. Di depan tangga, sesosok pocong dengan muka menjijikan tampak menyeringai. Lalu terdengar tawa di penjuru kantor. Di belakang Mardi, 4 orang lainnya melihat pemandangan yang sama. Sebuah pengalaman horor yang kolektif. Lalu Pak Wiko adalah orang pertama yang lari ke pintu menuju balkon. Tolong, tolong, serunya. Ia berusaha membuka pintu namun terkunci. Ranti berlari menyusul menyambar kunci dan diikuti Mardi dan 2 karyawan lain. Pintu terbuka. Di depan pintu, sosok pocong tadi menyeringai. Aromanya busuk menyengat. Kepala Ranti pusing disusul muntah. Mardi menarik tangan Ranti. Kedua karyawan lain kabur bersembunyi di kamar mandi. Keduanya berteriak lalu disusul hening. Sementara itu, Pak Wiko sibuk melempar apapun di meja ke arah pocong yang terbang mendekat. Wajah pocong tepat di depan wajah Pak Wiko. Ranti dan Mardi kembali ke arah tangga. Mereka lari ke bawah dan hendak membuka pintu. Saat pintu dibuka, Wahyu ada di depan pintu. Mas, Mbak, permisi. Ada yang harus saya selesaikan di sini, kata Wahyu. Ia masuk melewati Mardi dan Ranti. Mardi dan Ranti mengikuti Wahyu lari ke atas. Pak Wiko menggelepar-gelepar menjulur lidah di lantai. Suaranya serak. Mampus kalian semua! Wahyu datang mengangkat keris kecilnya. Mau ngapain lo? Seru Mardi hendak menahan. Wahyu menempelkan ujung keris ke jidat Pak Wiko. Ia geser ke arah hidung melalui antara 2 mata. Mata Pak Wiko melotot. Kemudian Pak Wiko menganga. Keris diarahkan ke mulut lalu diangkat ke atas seperti mencabut sesuatu. Pak Wiko terengah-engah dan muntah. Pak Wiko cuma keserupan kok, kata Wahyu sambil menyarungkan kembali kerisnya. Ia lalu berjalan hendak turun. Permisi, saya pamit. Bentar, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa lo masih di sekitar sini? Tanya Ranti.
Dari tadi pagi saya merasa energi yang besar Mbak di sekitar sini. Saya sudah jelaskan ke Pak Wiko, kalau ada yang ngirim sesuatu ke sini, kita diusili. Sejak wawancara saya lihat ada yang tidak beres. Menyan itu? Tanya Mardi. Iya Mas, itu saya coba lindungi kantor ini. Saya mau ngomong tapi orang sini pada nggak percaya gaib. Saya ini dari kampung, nggak asing sama ginian. Saya sudah coba jelaskan ke Pak Wiko, tapi saya dituduh macem-macem. Ya wes, siapalah saya. Saya itu punya kemampuan turunan. Saya merasa bertanggung jawab buat bantu kantor ini. Maka Mardi meminta Wahyu tak pagi. Mereka memeriksa 2 karyawan di kamar mandi yang tampak pucat baru sadar dari pingsan. Besoknya baru deh diomongin semuanya. Kalau kata Wahyu, bisa jadi ada saingan yang iri sama kantor itu. Makanya kirim yang aneh-aneh. Apalagi mereka lagi pegang proyek penting. Tapi kata Wahyu nggak perlu terlalu khawatir. Soalnya Wahyu bisa ngebendung asarangan. Kalau sosok yang dilihat Mardi tidur, Wahyu bilang itu jin kodamnya. Oh ya, Wahyu akhirnya balik kerja di kantor itu walau cuma 6 bulan karena harus balik kampung. Tapi keberadaan Wahyu jadi pengalaman menarik buat orang-orang di kantor. Terus Wahyu bilang dia ninggalin penjaga di kantor itu. Nah, kata Mardi, dia bisa aja cerita di akunnya. Tapi ada beberapa pertimbangan. 1, kasihan sama yang punya rumah, soalnya itu rumah sewa. 2, takut bikin nama kantornya jelek. Kantor anak milenial, masa percaya santet dan sesetanan? Ntar klien kabur. Kalau saya yang ceritain aman, soalnya orang-orang nggak bisa nyari tahu apa kantornya dan di mana rumah yang dijadiin kantor itu. Oh ya, lupa. Itu si Wahyu yang punya kemampuan paranormal itu di kantor kerjaannya ngoding. Anak IT dia. Sungguh berlawanan kan? Terima kasih buat yang udah nyimak. Terima kasih dukungannya. Kalau kalian ada pengalaman horor apa di kantor?